kami sangat menjaga nilai-nilai kebaikan dalam menjalankan bisnis kami, itu yang pertama. Yang kedua, perihal masalah gelar, kalian bisa menilai sendiri, tidak mungkin saya bisa menjabat sebagai dosen, terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, punya nomor induk dosen nasional, bisa diakses hari ini, ya, selama 10 tahun. Dan saya sudah mendidik ribuan mahasiswa, bahkan konsultan-konsultan pajak mungkin yang ada di Indonesia hari ini, itu adalah hasil didikan saya. Karena saya dipercaya oleh Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia sebagai Ketua Divisi Pengembangan dan Pendidikan. Dan nanti tanggal 21 September saya akan diangkat menjadi Wakil Ketua DKI AKP 2I. Artinya apa? Kalau misalnya segala dokumen saya itu diragukan atau dipalsukan, itu kan tidak akan mungkin. Ataupun saya membuat-buat gelar-gelar yang palsu, kan tidak akan mungkin. Karena sebelum saya menjabat sebagai dosen, bagian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua juga, tidak mungkin saya bisa mengabdi di kampus alumni saya kalau itu tidak benar. Kan seperti itu. Secara logika sederhana saja. Mana mungkin ada seseorang yang bisa dipercaya mengajar di kampus di mana ijazah dia palsu dari situ? Kan tidak akan mungkin. Jadi tolong berpikiran jernih. Harapan saya, ya sudah, kalau kamu sirik, ya silakan aja, kejar aja ilmu dengan baik. Kerja lebih keras lagi. Kerja lebih keras gitu loh. Jadi jangan, karena hal yang tidak masuk di akal kadang. Tapi kan katanya internasional dari mana, nggak ngerti saya. Ya jadi teman-teman itu yang perlu kami pertegas di sini, bahwa ini sudah naik ke sidik ya, Bang John sudah naik ke sidik, dan kita akan terus gas terus. Kami ya. akan komit, akan gas terus. Ya, karena ini negara hukum. Ya. Secara pribadi saya sangat kecewa dan sangat tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh saudara Arief Edison ini. Ya, dan saya sudah berkomitmen pada diri saya, hanya satu orang yang saya kecualikan untuk berdamai, untuk minta maaf. Tidak akan pernah saya mau berdamai dengan saudara Arief Edison. Ya, dan ini minggu depan saya akan laporkan saudara Ari Kristianto, Direktur PT Adidharma Eka Prana, ya, ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik, dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, ya, yang sangat keji untuk kami, untuk bisnis kami, ya, sehingga masyarakat Indonesia dengan kejadian ini yang pastinya akan saya umumkan supaya kita belajar semua. Di negara ini Anda diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, Anda diberi hak untuk berpendapat, untuk berbicara, tapi pastikan pendapat atau argumen yang Anda sampaikan jangan sampai menyinggung atau merendahkan harga diri seseorang. Kami tidak pernah berbisnis yang aneh-aneh, berbisnis yang ilegal. Kami menjalankan bisnis, semua 7 perusahaan saya bisa dicek, bisa diakses semuanya. Perusahaan kami membantu masyarakat, memudahkan kepentingan masyarakat. Ya, jadi ketika kami dituduh-tuduh seperti ini, sangat tidak terima saya, dan saya harus pertegas. Tadi saudara Ari Kristianto kan melaporkan kami dan akhirnya dihentikan penyelidikannya. Ada disangkakan katanya kita ini penggelapan, pencucian uang. Saya pertegas sekali lagi, Henry Kurniadi alias John LBF tidak punya bos di belakang, tidak punya saya 1 rupiah pun sumbangan dana dari investor manapun. Ownernya perusahaan saya semuanya hanya berdua, saya dan Pak Sabar. Kami tidak punya bos atau cukong atau siapapun di belakang kami yang menaruh duit, nitip duit. Bahkan di sekitar 1 bulan yang lalu kami sempat ada transferan, dana masuk salah transfer, teman-teman. Kami ada buktinya semua, dan itu nilainya hampir 1,5 miliar. Apa yang kami lakukan? Detik itu kami cek mutasi, ada uang yang tidak bukan untuk kami, ya, bukan sesuai dengan bisnis kami, bukan untuk ditujukan untuk perusahaan kami. Kami langsung buat laporan ke pihak bank, dan kurang dari seminggu dananya sudah ditarik kembali oleh pihak bank. Ini apa sih artinya? Kami ini nggak mau menerima yang bukan hasil kerja keras kami, menerima yang bukan haknya kami, dan stop menggiring opini John LBF kok cepet kaya, 2 tahun, 3 tahun bisa beli ini. Karena saya kerja keras, dan sekarang era medsos. Klien saya itu seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua aja bikin PT di tempat saya. Masa nggak boleh kaya? Transaksi saya besar, transaksi kami besar.
jumlahnya, volumenya besar. Banyak influencer-influencer, tiktokers yang main TikTok Shop, yang Anda mungkin juga udah dengar, sehari live, sejam live bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar. Ya, ini era media sosial, ini era teknologi. Kalau memang mau cepat kaya, ya kerja keras secara konsisten, bukan dompleng popularitas, nuduh orang, nipu, nyuci uang dan lain-lain. Ingat, ada Tuhan di sini. Allah kalau sudah berkehendak kun fayakun, sebulan pun, seminggu pun orang bisa jadi sukses. Dan Anda bisa cek semua aktivitas saya setiap hari live, saya setiap hari bikin video, kantor saya jelas, buka saya di mana-mana. Ya, bedakan orang yang benar-benar punya usaha sama orang yang nipu.